Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara wa arada syukura. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rekan-rekan para aktivis literasi dimanapun berada yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu pada bulan Ramadan, bulan yang dinantikan umat Islam, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu sendiri adalah suatu kalamullah, perkataan Allah yang kemudian tertuliskan, dan kita dianjurkan untuk membacanya sebagai sebuah ibadah. Rekan-rekan para aktivis literasi, terutama teman-teman FLP Jawa Timur yang Allah muliakan, pada kesempatan pertemuan online semacam ini, kita menjelang berbuka puasa, marilah kita merenungi di antara firman-firman Allah itu. Dan saya ingin mengajak, insya Allah dalam rangkaian serial ini, beberapa rangkaian ayat Al-Quran yang bisa kita renungkan sebagai seorang pegiat literasi, sebagai seorang penulis, sebagai seorang pecinta baca, sebagai seorang yang kemudian sangat konsen dengan keilmuan dan wawasan. Di antara firman Allah yang kemudian bisa kita renungkan adalah penggalan dalam surat Al-Isra, yaitu kita mulai pada ayat ke-12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini. Allah mengatakan bahwa telah kami hadirkan, telah kami datangkan malam dan siang itu sebagai dua tanda kebesaran kami, sebagai dua ayat penanda kebesaran Allah yang telah menciptakannya. Kemudian lanjutannya adalah famahawna ayatal laili, maka kami telah menutup tanda ayat malam itu, menutup dari cahaya, menutup dari terang benderangnya sinar, yang kemudian kita mengenali malam itu adalah sebuah masa yang gelap. Kemudian berikutnya adalah wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan, dan kami telah menghadirkan tanda siang hari itu yang tampak, yang terang benderang, yang dapat dilihat, yang penuh sinar, berkas-berkas sinar cahaya. Jadi inilah dua tanda kebesaran Allah itu. Nah, kemudian kata Allah, litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kalian dapat meraih, mendapatkan kemuliaan, keutamaan, karunia dari Tuhan kalian. Jadi ketika malam hadir, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat yang mengatakan famahawna ayatal lail, ketika kami menjadikan malam itu tertutup dari cahaya, yang sehingga di antara karunia kebesarannya itu, malam adalah tempat kita untuk beristirahat, tempat kita untuk bermasuk diri bersama perenungan diri kita, berintrospeksi diri, melakukan satu penghayatan diri kita dalam kesunyian, dalam keheningan. Nah, kemudian siang hari itu dengan cahaya yang terang benderang itu dihadirkan dengan tanda kebesaran, agar kita kemudian dapat mendapatkan, dapat meraih karunia dari Allah, fadlan min rabbikum, kemuliaan, keutamaan, karunia dari Tuhan kalian. Nah, kemudian Allah mengatakan walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan agar kalian mengetahui, agar kalian terilmui, agar kalian kemudian mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang apa? Tentang adadas sinina wal hisab, tentang jumlah-jumlah tahun, tentang bilangan tahun dan perhitungan. Dan kita setiap memasuki bulan Ramadan, kita dihadapkan pada satu momen
yaitu yang kita sebut sebagai ru'yatul hilal. Kita menyaksikan bagaimana hilal atau bulan itu muncul sebelum matahari terbenam, yang kemudian itu menjadi penanda awal mulanya bulan dalam penanggalan Qamariyah, penanggalan Hijriyah kita. Nah, jadi siang dan malam itu diciptakan untuk kita kemudian mendapatkan ilmu tentang penghitungan tahun dan perhitungan, tentang bilangan tahun dan perhitungan. Nah, kemudian para mufassirin kemudian memaknai juga bahwa dengan adanya penghitungan-penghitungan ini kemudian kita bisa menunaikan utang piutang kita. Kita tahu, kita mengenali jatuh tempo. Kita juga mengenali tentang satu periode masa. Kalau dalam keorganisasian maka ada masa khidmat, masa bakti, masa kerja, atau periode kepengurusan dan sebagainya. Dan itu kita kenali, kita bisa mengenali semua itu karena kita adanya siang dan malam itu yang kemudian kita bisa menghitung bilangan-bilangan tahun dan perhitungan lainnya. Atau juga kemudian kita bisa menunaikan amanah, kita bisa melaksanakan kewajiban dan sebagainya. Nah, kemudian Allah akhiri ayat ini wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan semua sesuatu itu, segala sesuatu telah kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya, telah kami rincikan dengan serinci-rincinya. Inilah satu penggalan saya akan mengawali di sini mengajak teman-teman pegiat literasi dimanapun berada, para penulis, para aktivis literasi, untuk memaknai bahwa di antara yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah adanya siang dan malam itu. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan dan di situ ada satu momentum kita melakukan ru'yatul hilal, dan di antara hikmah dari ru'yatul hilal itu kemudian adalah kita tersadarkan kembali bahwa pentingnya kita merenungi pergantian siang dan malam itu. Untuk apa? Di ayat yang lainnya dalam surat Al-Furqan ayat 62 Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan." Jadi Allah telah menghadirkan malam dan siang itu khilfatan. Jadi khilfatan itu adalah dia saling beriringan. Dia berada di belakangnya yang kemudian silih berganti dia akan beriringan. Begitu muncul matahari maka bulan terbenam. Begitu bulan muncul maka matahari terbenam. Meskipun nanti kemunculan bulan ini tidak mesti akan tampak dalam bentuk berkas cahaya, sebab bulan hanya memantulkan cahaya. Nah, untuk apa? Liman arada ayyadzakara aw arada syukura, kata Allah begitu dalam Al-Furqan ayat 62 itu. Untuk mereka yang ingin ayyadzakar, untuk berzikir, untuk mengingat sesuatu, baik itu mengingat kebesaran Allah, mengingat peristiwa-peristiwa yang silih berganti dan sebagainya, mengingat kejadian-kejadian lampau dan sebagainya, au syukura, atau bersyukur. Nah, ini dua hal ini sesungguhnya kan menjadi concern para aktivis literasi, para penulis, bahwa aktivitas menulis itu konsennya ada pada dua hal ini. Kita menulis sebagai media komunikasi atau kita berkomunikasi itu sendiri sesungguhnya harus selalu dalam kerangka tahadduts bin nikmah. Kita mengungkapkan nikmat-nikmat Allah. Jadi menulis kita, berkomunikasi kita itu adalah bagian dari kerja mengungkapkan, mengutarakan nikmat-nikmat Allah. Untuk bersyukur, atau bagian dari
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi untuk dia tadzakkar, untuk mengingat kembali. Jadi aktivitas menulis itu dalam kerangka ini. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita, khususnya para penulis muslim, bahwa kita menulis itu sejatinya dalam kerangka dua hal ini, untuk zikir kita, baik pengingat buat kita sendiri maupun pengingat buat orang lain, dan sebagai bentuk kesyukuran kita. Dan dua hal itu sesungguhnya akan bisa maksimal kalau kita punya mekanisme dalam merenungi kebesaran Allah ini, yang utamanya adalah peristiwa pergantian siang dan malam itu. Dan kita insya Allah ini kita akan kemudian setelah ini kita berbuka, ya, kita masuk pada malam, dan besok kemudian kita kembali pada siang hari. Inilah yang bisa kita renungkan, dan kemudian saya menyampaikan ini dalam rangka untuk mengingatkan, marilah sama-sama kita punya konsentrasi dalam keseharian kita untuk merenungi peristiwa siang dan malam kita. Dan sesungguhnya di setiap peristiwa siang dan malam itu tersimpan banyak hikmah, tersimpan banyak inspirasi, tersimpan banyak pemicu-pemicu ide yang kalau kita mampu mengamatinya dengan baik, maka itu akan menjadi satu inspirasi pencerahan buat kita semuanya, yang kemudian akan kita bisa telurkan dalam beragam karya kita. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangannya, dan kesempatan yang terbatas ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan khususnya buat saya sebagai suatu yang kita berharap Allah mencatatnya sebagai kebaikan, dan mudah-mudahan ini bagian kita memperbanyak peluang-peluang kita untuk masuk ke surganya. Mohon maaf atas semua kekurangannya, bila ada kebaikan itu dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.